Silakan duduk. Shalom. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan hari ini. Kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Pagi hari ini Tuhan mengajar kita dalam satu tema, berani menghadapi kenyataan hidup. Nah, minggu yang lalu kita juga belajar, saudara-saudara, kalau saudara masih ingat, temanya yaitu apa? Beriman berarti berjalan bersama Tuhan. Beriman berarti berani berjalan bersama Tuhan. Dan hari ini yaitu berani menghadapi kenyataan hidup. Mari kita dasari di dalam landasan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih berteguhkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai manusia biasa atau manusia yang normal, kita memiliki beragam harapan dalam hidup ini, dan juga berbagai ekspektasi yang terbentang di depan hidup kita. Dan kita pun berjuang untuk mencapai ekspektasi yang telah kita tentukan itu. Mulai dari usaha, memikirkan ide dan cara-cara apa yang baik untuk mencapai apa yang menjadi ekspektasi kita, harapan kita. Tetapi saudara-saudara, banyak hal bahkan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenyataannya seringkali berlawanan dengan harapan, impian, dan ekspektasi kita. Lalu kemudian kita menjadi kecewa, tidak lagi bergairah, dan kehilangan semangat. Ini yang seringkali terjadi di dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini memang selalu datang dengan skenario yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Amin. Tuhan telah merancangnya, tidak ada yang tahu. Setiap rancangan Tuhan, setiap rencana Tuhan dalam hidup kita tidak ada yang tahu. Mengapa bisa begini dan mengapa juga begitu? Hanya Tuhan yang tahu. Itu adalah satu realitas. Saudara-saudara, saya coba tampilkan satu foto. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, foto ini adalah terjadi di Sri Lanka, di mana sekelompok orang datang menyerbu gereja dan membakar gereja sehingga banyak jemaat-jemaat Tuhan terbakar dan mati di sana. Nah, saudara, ini di dalam gereja. Mengapa ini terjadi? Ini kan rumah Tuhan. Orang-orang yang mati itu anak-anak Tuhan. Ya toh? Ketika itu terjadi, muncullah pertanyaannya seperti itu. Mengapa ini? Dan mengapa itu terjadi? Di mana perlindungan Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Waktu terjadi seolah-olah kita melihat Tuhan tidak berkuasa di alam semesta ini. Seolah-olah orang yang teror itu mereka punya kuasa yang lebih dari Tuhan. Tetapi saudara, beberapa hari yang lalu coba saya sampaikan juga. Di sini seolah-olah Tuhan membiarkan, seolah-olah Tuhan tidak bekerja,
Seolah-olah Tuhan tidak punya kuasa dan biarkan gereja itu dibom dan kemudian jemaat mati di dalam. Tetapi yang terjadi beberapa hari yang lalu di Brasil, sekelompok biker datang menyerbu setelah karnaval kemarin. Masih ingat? Ada yang mengikuti karnaval di Brasil yang menghina Tuhan dengan luar biasa ya. Lalu kemudian sekelompok bikers itu datang, lalu mereka membakar gereja yang sedang beribadah. Tetapi saudara-saudara, luar biasa, sebelum mereka membakar gereja ini, lalu turun api dari langit membakar semua bikers. Coba lihat itu. Pois é, Daniel. Os motoqueiros chegaram na igreja na Índia, na perto da África, entendeu? Na igreja cristão do Brasil, rapaz. E os irmãos estavam orando. Os motoqueiros chegaram para tocar fogo na igreja, tudo cheio de armado para acabar com a igreja. Quando eles pisaram o pé no portão da igreja, Deus mandou um raio. Glória a Deus. Mandou um raio de luz do céu. Acabou com os motoqueiros. Não atingiu nenhum dos irmãos. Entendeu? Não atingiu nenhum dos irmãos. Isso que é Deus que nós servemos, Daniel. Aumentar nossa fé na terra, que nós não estamos sozinhos. Glória a Deus, nós não estamos sozinhos. Saudara, kalau seperti ini maka saudara melihat apa? Wow, Tuhan kita dasar, ya kan? Halo, saudara lihat. Waktu saudara lihat di Sri Lanka, saudara sedih. Tuhan kita kecil, Tuhan kita tidak berdaya. Tapi waktu dia beberapa hari yang lalu, seolah-olah kita melihat ada intervensi Allah. Mengapa di Sri Lanka terjadi seolah-olah Tuhan membiarkan, lalu kenapa di Brasil Tuhan turunkan api sebelum mereka membakar gereja dan membakar hidup-hidup para pendeta? Ini skenario Allah. Itu sebabnya Allah yang saudara dan saya puja itu adalah Allah yang berdaulat, yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Allah melakukan seperti apa yang Dia mau. Saudara-saudara, beberapa hari ini saya banyak dapat telepon, banyak kesaksian. Sakit seperti itu sudah sembuh Pak. Yang satu juga, tapi meninggal juga. Yang satu pasti sembuh. Makanya saya jawab, saya punya Allah yang berdaulat. Saya tidak sedang melihat sembuh atau mati. Betul ya? Allah yang berdaulat. Dia akan melakukan apa yang dipandang baik. Saudara jangan salah paham. Kalimat ini bukan berarti pembiaran. Kalimat ini bukan berarti orang ini tidak punya perasaan, tidak tega. Saudara, setiap malam saya air mata mengalir. Tapi oleh imanku, saya tetap percaya Allah yang berdaulat. 2 hari ini istri saya berdoa tiap malam. Kami berempat, ada Eni yang selalu mendampingi juga, ikut berdoa. Saya selalu beri kesempatan yang pertama dia berdoa. Berdoa. Dalam keadaan yang sekarang ini agak susah.
Bicara sekarang sudah susah saudara. Tapi dia berdoa. Dan doanya luar biasa. Saya dengar baik-baik. Dan saya berkata, apa doa? Yesus, Engkau begitu baik bagi saya. Lalu dalam keadaan yang kesakitan seperti ini, dia masih bisa berkata, Yesus Engkau baik bagi saya. Tadi malam juga sebelum tidur, ayo kita berdoa. Dia ngomong, kalau saya bergandingan tangan dengan dia, ini di bawah. Nah, doanya sama. Yesus, Engkau baik. Saudara-saudara, saya mau tantang saudara sebagai orang Kristen yang memiliki Yesus yang baik bagi saudara itu seperti apa? Yesus yang hanya membuat mujizat bagimu, Yesus yang hanya bisa menyembuhkanmu, Yesus yang hanya bisa memperkayamu, Yesus yang hanya bisa melepaskanmu dari pergumulan, atau Yesus yang berdaulat di dalam situasi apapun. Sama-sama orang Kristen saudara-saudara, tetapi perspektif bisa berbeda. Sama-sama orang bisa datang ke dalam gereja, sama-sama mereka punya Tuhan Yesus, tetapi saudara perspektif imannya bisa berbeda. Ketika saya diberkati, Yesusku baik, Allahku baik dan luar biasa baik. Tapi ketika aku di dalam sebuah kesulitan, ketika aku di dalam kekurangan, ketika aku dalam kesulitan, sakit penyakit, ketika aku kehilangan segalanya, Yesusku jahat. Maka saya serius diberkati Tuhan, saudara, bisa menyaksikan iman ini. Saya terus mendampingi istri saya melewati, tetapi saya sendiri diberkati oleh kalimat-kalimat iman yang sederhana, tetapi tidak mudah. Saudara-saudara, saya tidak berpikir soal sembuh atau mati, tidak berpikir di sana. Tapi saya hanya mau belajar apa yang saya bisa nikmati di dalam itu. Saudara-saudara, ini faktanya. Kadang-kadang tidak sesuai, kita tidak pernah memilih untuk misalnya dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, betul? Juga tidak pernah memilih untuk dilahirkan di dalam keluarga bangsawan atau keluarga jelata. Kenapa aku tidak dilahirkan di istana? Kenapa aku dilahirkan di keluarga yang miskin? Tidak pernah aku memilih. Engkau juga tidak pernah memilih, saudara-saudara, untuk memilih warna kulit yang engkau mau. Kenapa warna kulitku tidak jadi hitam? Atau sebaliknya, kenapa warna kulitku tidak putih? Kan sama loh. Kulit bikin hitam, orang Indonesia bikin putih, kan begitu. Memang semua tidak ada yang puas. Yang rambut lurus pingin keriting, yang keriting pingin lurus, kan gitu toh? Ayo, rambutnya lurus dibayar mahal-mahal, buat rambutku jadi keriting. Yang keriting buat rambutku jadi lurus. Nah itu mahal sih, bro. Tidak pernah puas. Yang putih dia cari hitam, berjemur. Yang hitam pingin putih sampai digosok-gosok. Kita tidak pernah memilih. Yang pendek pingin tinggi, yang tinggi pingin pendek. Ada orang juga yang tinggi dia pingin pendek. Aduh, aku juga terlalu tinggi ya. Yang pendek juga, aku mau seperti dia. Serba salah. Diberi tubuh yang agak berbobot. Aduh, ini bobotnya terlalu berat. Malu aku. Tapi diberi juga tubuh yang sedikit mungil. Ini serba
Nah, padahal dia mau pilih bumi. Ya kan? Istri saya kan berat badannya udah turun sekali. Mungkin 39 kan. Sekarang saya bayangan saya lihat fotonya. Makanya kadang-kadang teman-teman lihat status saya, istri saya bagus sekali waktu dia begini. Saya rasa, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu pagi ini kita belajar dari seorang Ayub. Di dalam menghadapi semua hal yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, dia diizinkan Tuhan diuji sampai dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan kesehatannya, dia juga kehilangan orang-orang yang dekat dengan dia dan para sahabat-sahabat. Sehingga menyikapi kondisi seperti itu, istrinya tidak tega. Istrinya tidak terima kenyataan itu. Istri Ayub marah. Ya toh? Tidak seperti apa yang diharapkan. Kenyataan yang terjadi dengan hidup Ayub hari itu, bagi seorang istri Ayub, ini sesuatu yang memilukan, yang menjijikkan, sehingga Allah itu pun harus dikutuki. Seharusnya Allah itu tidak berbuat seperti ini bagi kita. Apalagi saudara, bagi seorang Ayub yang disebut orang saleh. Kalau seandainya itu terjadi bagi penjahat, ya mungkin mas kita setuju, biarkan namanya penjahat, ya loh. Saudara, waktu misalkan penjahat ditabrak, saudara biarin, ya kan? Tapi waktu saudara lihat orang yang baik, aduh sayang, kenapa ditabrak? Kenapa bukan penjahat itu? Waktu orang yang sudah tua meninggal, siapa yang meninggal? Itu opanya sebelah. Sudah tua toh. Tapi waktu anak muda yang ganteng meninggal, siapa yang meninggal? Itu Mas Bro yang sebelah. Yuh, ya ampun, ya toh. Kenapa itu? Seringkali kita justru tanpa sadar kita sulit menerima kenyataan. Ini pergumulan hidup kita dan perjuangan kita di dalam dunia ini. Kenapa? Tidak mudah untuk kita berani menghadapi kenyataan hidup, karena kenyataan hidup, realita hidup yang sesungguhnya tidak seperti apa yang kita impikan. Ekspektasi kita, harapan kita, impian kita seringkali berlawanan dengan apa yang kita mau. Sehingga kita sulit mengerti, termasuk dengan seorang istri Ayub. Mengapa ini terjadi? Bagi seorang Ayub, sang suami yang begitu setia sama Tuhan, melayani Tuhan, tidak berbuat neko-neko, tidak berbuat macam-macam, hidupnya lurus, hidupnya benar, dia mencintai Allahnya. Tapi mengapa dia harus kehilangan anak-anaknya? Dia kehilangan sekarang seluruh harta bendanya. Seorang konglomerat di wilayah timur Ayub sekarang jatuh miskin, tidak punya apa-apa, nihil. Makanya kalau saudara kehilangan ini, ingat Ayub yang punya segala-galanya, seorang konglomerat di daerah timur, seorang yang kaya raya di daerah timur Ayub, dia sampai tidak punya apa, habis total dalam seketika. Saudara, segala-galanya menyerbu hidup. Wajar tidak, saudara? Satu pertanyaan. Secara manusia wajar tidak tindakan istri Ayub berkata seperti itu? Coba pikir. Wajar tidak? Sesuatu yang sangat manusiawi dan wajar. Kenapa wajar?
Karena ini tidak sesuai kenyataan apa yang diharapkan. Karena sebagai manusia ini tidak mudah untuk diterima. Apalagi Ayub seorang yang saleh, bukan penjahat. Saudara-saudara, namun secara iman, tindakan ini salah. Ya kan? Tindakan istri Ayub ini yang menyalahkan suaminya, saudara-saudara, ini salah. Karena tidak berani menerima kenyataan hidup. Apa masalah dari perkataan istri kepada suaminya Ayub? Masalahnya karena istrinya tidak bisa menerima kenyataan hidup. Itu sama artinya dia menolak atau tidak terima sebuah keputusan Allah. Dia tidak menerima kenyataan yang terjadi saat itu. Itu artinya dia mencoba tidak mau menerima apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup Ayub. Itu sebabnya secara iman perkataan istri Ayub ini salah. Walaupun secara manusia sesuatu yang sangat-sangat wajar, tetapi di dalam iman sebagai orang beriman ini tindakan yang salah. Coba lihat ayat yang ke-10. Ayat 9. Coba kita baca. Maka berkata istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi apa jawab Ayub dalam ayat 10? Next. Kita baca satu dalam ayat. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow. Suami istri yang satu itu tapi punya cara berpikir yang berbeda. Suami istri menghadapi kenyataan yang sama, menghadapi pergumulan yang sama, tetapi bisa berbeda memandang. Ya kan? Istri tidak bisa menerima kenyataan itu. Karena itu dia marah. Dengan bibirnya dia mulai berdosa, mengutuki Allah. Bukan hanya dia, sekarang dia mulai mengajak-ajak suami. Kalau sendiri nggak apa-apa. Yang parahnya diajak suaminya lah. Harusnya kan biarkan aja dia ngomel sendiri kan. Tapi tidak. Memang ayat 9, ayat 10 sepertinya cepat. Tapi saya lihat saudara, ada proses di mana istrinya itu beberapa waktu dia ngomel terus, di dapur dia mulai marah-marah, habis kamu ini gini dan terus. Saya bisa bayangkan ucapan-ucapan istri Ayub itu seperti apa. Dan saya bisa juga lihat bahwa ciri dari istri Ayub ini adalah ciri yang istri yang cerewet. Suka menumpas, suka menyalahkan, suka melepaskan tanggung jawab. Ya toh? Coba bayangkan. Memang hanya disimpulkan di ayat 9. Tetapi di dalam keseharian itu luar biasa. Karena peristiwa ini seolah-olah begitu cepat, saudara. Tapi ada prosesnya. Dari kehilangan anak, lalu kemudian kehilangan segala-galanya, dari pasal 1 menuju pasal 2 ada proses, bukan dalam waktu 1 hari itu. Itu artinya ada hari-hari yang dimana dia terus mengeluh. Mungkin awalnya dia nangis, lalu kemudian dia mulai bicara sendiri, lalu kemudian dia menyalahkan, tapi sekarang terakhir dia datang. Sekarang saya mau datang kepada Ayub, kutuk ya Allah, dan matilah. Rasa suami tidak ada waktu, sudah mati. Coba kalimat itu. Kalau ibu-ibu, istri-istri
sudah bisa ngomong sama suami, mati sudah. Itu artinya hah? Halo, nah, sudah jadi ibu. Ini bahasa bagus enggak? Waduh, ini bahasanya apa? Artinya bagi dia suami itu sudah tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada lagi manfaat, tidak ada lagi berfungsi. Sudah mati saja. Lebih mana nanti? Saudara-saudara, saya pernah terkejut menyaksikan seorang yang tidak pernah saya pikirkan. Saya berdiri di mimbar ngomong ini, bukan fitnah. Sang suami lagi bergeletak, tapi masih mau. Waduh, kenapa suami lebih baik tidak? Saya sok. Ini seperti apa ini? Saya mau diajak berdoa kok begini. Ini bukan omong kosong saudara ya. Dan dipelintir, hati-hati kalimatnya. Wah, ini enggak benar. Ini yang menjadi problem. Tetapi Ayub menyikapi dengan berbeda. Kalau istrinya dia tidak bisa menerima kenyataan itu, tetapi Ayub di dalam ayat yang ke-10 dia katakan apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Semua orang pasti mau menerima yang baik. Amin. Tidak perlu dipaksa. Ayo Pak Ahmad, terima yang baik dari Allah. Terima dong, terima. Tidak ada. Ya kan? Nggak perlu dipaksa kan? Nggak perlu disuruh-suruh terima yang baik. Pada saat diberkati, pasti orang semua bersyukur. Siapa yang tidak mau diberkati? Saudara, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini problem. Seringkali kita tidak adil sama Tuhan, saudara. Ya kan? Kita manusia yang egois. Kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita yang buruk melewatinya, kita marah sama Tuhan. Iman seperti apa? Coba kalau Tuhan lihat kita sih. Kita maunya berkat yang baik, berkat dari Allah yang baik. Tapi jangan yang buruk. Jangan yang susah. Jangan salib. Jangan penderitaan. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan namanya apa? Minggu-minggu sengsara. Makanya ini sebenarnya kita ini sudah mau masuk ke minggu-minggu sengsara, di mana kita akan merayakan Paskah. Apa itu? Hari kematian dan pengorbanan Kristus. Apa yang dirayakan di Paskah? Bukan perlombaannya, tetapi apa sudah? Kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk mengerti dan memahami bahwa kita sebagai orang beriman harus siap menerima setiap keputusan Allah. Kita harus siap menerima kenyataan hidup kita dengan iman. Bahwa yang baik kita harus terima. Dan kalau Tuhan izinkan yang buruk, kita pun juga harus terima. Sikapi dengan hati yang sama. Ini baru iman. Kalau engkau
Engkau beriman hanya pada hal yang baik, itu bukan iman. Itu iman gunung kawi. Lalu iman gunung kawi. Saya percaya Yesus supaya saya kaya. Saya ikut Yesus supaya saya makmur. Saya ikut Yesus supaya semua yang baik datang pada saya. Nah, kalau ada yang buruk, ada kesulitan, ada masalah, oh ini bukan Yesus yang baik. Kalau begitu saya harus tinggalkan dia. Tidak salah, tidak cocok. Saudara, tapi yang anehnya, gereja-gereja Tuhan yang tidak bertanggung jawab, pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab mengajarkan hal ini. Ini lagi dari tadi malam di grup kami di Balipan Mesir dan grup hamba-hamba tersebar ini lagi heboh. Ada satu postingan dari Pak Sinyo ini mengatakan, hati-hati, gereja yang tidak lagi mengajarkan salib, hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak lagi mengangkat salib, berhenti jadi hamba Tuhan dan tutup gereja itu. Karena banyak sekarang orang-orang Kristen, kau ikut Yesus engkau akan kaya, kau ikut Yesus engkau akan mujur, kau ikut Yesus semua akan lancar. Saudara-saudara, tidak. Bukan di situ. Bukan soal kaya, soal miskin, bukan soal sehat, soal sakitnya, bukan. Tetapi bagaimana engkau menghidupi imanmu pada saat engkau sakit. Bagaimana engkau menghidupi imanmu pada waktu sehat. Jangan juga hanya pada saat engkau sakit. Tuhan, 24 jam komatkan Yesus. Padahal sudah tidak infus. Tapi waktu engkau sehat, keluyuran kemana-mana. Tidak pernah tanya lagi kembali kepada Tuhan. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Itu juga nggak benar. Bisa ngerti? Yang benarnya waktu engkau sakit, waktu engkau hidup sehat. Waktu engkau kaya, engkau mampu menghidupi imanmu sebagai orang yang menerima kekayaan dari Allah. Sehingga kekayaan itu boleh memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirimu. Waktu engkau susah, jangan engkau tidak boleh kehilangan iman. Waktu engkau miskin, engkau juga harus menghidupi imanmu. Jangan biarkan kemiskinanmu kemudian kehilangan iman. Ada pernyataan sekarang, iman saya begitu bertumbuh dalam Tuhan. Berkat-berkat Tuhan mengalir setiap hari. Saya bilang ini omong kosong. Orang yang bukan Kristen pun saudara-saudara bisa ngaku begitu, betul tak? Kalau setiap hari mengalir berkat Tuhan, mengalir anugerah Tuhan, dia akan berkata Tuhan baik. Tidak perlu masuk gereja, tidak perlu menjadi orang Kristen. Saya membawa kita jemaat di LS Bali supaya kita memiliki kualitas iman. Terlepas dari situasi dan apapun hidup kita, mari kita jalani hidupi iman. Pada saat kita sehat, pada saat sakit, pada saat engkau ada uang, pada saat engkau tidak ada uang. Pada saat engkau ada masalah ataupun tidak ada masalah. Ini penting saudara-saudara. Ayo, di dalam kesemuanya itu Alkitab mengatakan, ayo tidak berbuat dosa dengan hidup. Artinya apa? Dia tidak menyalahkan Tuhan dan juga tidak menyalahkan orang. Karena ayo memahami dan mengerti bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan adalah kedaulatan Allah. Karena itulah ayo berani menerima kenyataan hidup yang pahit, yang sulit, yang susah, karena imannya kepada Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan, Ayub bisa menerima kenyataan hidup. Karena imanku kepada Yesus, aku bisa menerima semua apa yang terjadi dalam hidup. Karena imanku kepada Yesus, aku bisa menerima kenyataan yang pahit sekalipun. Karena imanku kepada Yesus, aku juga menerima apa yang baik yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan, kesempatan yang baik dalam hidup saya. Itu iman. Saudara-saudara,
Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dihadapi. Amin. Itu bukanlah lari dari kenyataan, namun berani dengan sikap terbaik menghadapi kenyataan. Untuk menghadapi kenyataan ada proses, berproses menaklukkan setiap hal yang harus ditaklukkan, terutama dalam apa? Dalam diri. Saudara lihat, waktu kita menghadapi satu kenyataan yang tidak sama dengan ekspektasi kita, yang tidak sama dengan impian harapan kita, diri kita yang masalah, bukan orang lain. Yang paling masalah yang pertama diri kita. Maka dalam proses ini, saudara, dalam kalimat ini dikatakan kita harus berani ditaklukkan, menaklukkan diri dalam setiap hal, terutama dalam diri. Sebenarnya 2 hari ini saya sedikit berat sekali. Mereka yang selalu mendampingi kami tahu keadaan ini. Saya pendeta, tapi saya juga bisa menangis kan? Halo, pendeta bisa menangis kan? Yesus juga bisa menangis. Tetapi bukan karena dia menangis karena masalah. Kalau saya, tetapi 2 hari ini, 2 malam ini, saudara-saudara, saya diberkati dengan istri saya. Biasanya saya yang ngajak doa, tapi 2 malam ini, dari malam dan Jumat malam dia yang ngajak. Pak, ini Elin, ayo di kamar. Kita doa malam ini. Padahal itu saat-saat saya lagi sebenarnya. Kenapa? Saya udah tahu cara apa. Kemarin saya bicara dengan dokter. Saya bicara dengan dokter satu. Saya bicara dengan ahli yang satu. Saya sharing dengan apa saya harus bawa di tempat Bapak? Jawaban sederhana. Kita harus tunggu saja. Coba. Saya bisa dengar. Tapi yang benar Tuhan saya. Dari doa yang sederhana itu keluar dari mulut istri saya. Yesus baik bagi seperti hati Yesus. Saya kasih telinga saya ada ini saksi, karena suaranya kan kasih telinga saya bisa berbicara. Mungkin ke depan saya mulai rekam. Itu yang saya syukur saya. Karena itu, saudara, Tuhan disenangkan dari tindakan Ayub adalah karena dia berani menerima kenyataan. Amin. Tuhan dimuliakan di dalam hidup Ayub berproses karena dia berani menaklukkan dirinya di hadapan, sehingga imannya tidak menjadi kecut dan tidak menjadi tawar. Scott Peck, seorang psikiater, berpendapat begini: seberapa sehatnya seseorang bergantung pada seberapa dalam dan jauhnya ia tinggal dalam realitas. Ini seorang psikiater ya. Apa artinya itu, saudara-saudara? Ini artinya bahwa jiwa kita akan menjadi sehat ketika kita mampu
menerima realitas kenyataan hidup. Gitu. Saudara tidak akan pernah jiwanya sehat kalau saudara tidak pernah bisa menerima kenyataan hidup. Misalkan begini, dulu saudara rumahnya 50 kamar, tiba-tiba sekarang tinggal di 1 kamar. Ya toh? Saudara tidak bisa terima kan? Tetapi realitanya Anda tinggal di situ. Maka seumur hidup saudara tinggal di situ, kalau Anda tidak bisa terima kenyataan itu, Anda sakit. Betul nggak? Sakit kan? Jiwanya tidak pernah senang. Tetapi ketika engkau berkata, Tuhan, ini realita hidup saya. Hari ini saya tinggal di 1 kamar, bersyukur masih ada kamar. Maka engkau bisa menikmati tempat. Makanya kita mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau tidak, kita jangan pernah puas. Sekarang Kementerian Keuangan lagi disorot karena hampir lebih dari 300 pegawai yang terjerat. Padahal saudara, pegawai pajak itu gajinya diberikan melebihi gaji pegawai negeri yang lain. Gaji pokok mereka tinggi, makanya pegawai pajak itu gajinya gede-gede. Makanya kalau lulus STAN, wah ini sudah minimal itu 14 juta. Baru lulus, belum tunjangan yang lain. Tapi masih apa? Tidak pernah puas. Karena itu dunia. Kalau mata kita hanya berfokus melihat dunia, tidak akan pernah puas. Tidak pernah puas. Helen Keller berkata apa? Hadapilah masalah hidup dan akuilah keberadaanmu. Tetapi janganlah biarkan dirimu dikuasai. Biarkanlah dirimu menyadari adanya pendidikan, situasi baru, kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman baru. Siapa Helen Keller? Pernah dengar? Seorang yang buta dari kecil. Awalnya dia tidak bisa terima kenyataan hidup waktu dia masuk usia remaja. Tetapi akhirnya Helen Keller menjadi motivator besar yang membangun begitu banyak iman orang sehingga mereka mampu menghidupi imannya di dalam realitas hidup yang ada. Seorang yang buta, tetapi bukan berarti dia tidak bisa berkarya. Bahkan Fanny Crosby, pengarang lagu di dalam pujian kita, Humnos atau di Kidung Jemaat, begitu luar biasa. Lagu-lagu yang saudara setiap hari nyanyikan, aku masukkan, aku nyanyi, bisa kulihat. Nah itu siapa? Fanny Crosby. Siapanya? Dia orang yang terlahir dalam keadaan cacat, dan 6 minggu setelah dia buta, dan dia tidak bisa lagi berjalan. Tetapi saudara, ketika dia masuk usia program, dia baru berani menerima kenyataan hidupnya. Ketika dia berani menerima kenyataan hidupnya, lalu kemudian Fanny Crosby atau Helen Keller, lalu mereka diubahkan oleh Tuhan. Perspektifnya diubah, paradigmanya diubah, hatinya diubah, tindakannya diubah, dan mereka mulai berpikir, meskipun saya cacat, meskipun saya tidak seperti manusia yang lain, tetapi bukan berarti bagiku tidak boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, maka kalau engkau masih sehat, engkau harus pikirkan, engkau harus jadi berkat. Minggu yang lalu saya sudah katakan 1 kalimat. Apa itu? Kalimat penting. Jadilah berkat, supaya berkat mengejar Anda. Jangan kejar berkat, karena berkat akan meninggalkanmu. Tetapi jadilah manusia yang jadi berkat, maka berkat mengejar Anda. Maka kemudian
Fanny Crosby. Dia mengambil pulpen, lalu dia mengambil buku, duduk di kursi roda, terbaring di tempat itu, lalu dia mulai menulis lagu-lagu. Makanya saudara, sampai umur 95 tahun kalau tidak salah, dia meninggal dunia. Dia sudah menciptakan lagu rohani yang begitu berbobot dan berkualitas yang dinyanyikan oleh gereja sampai hari ini. Dan puji-pujian, nyanyian yang dikarang oleh Fanny, kalau disaudara cross check nanti di buku puji-pujian hidup jemaat atau Hunos, itu lagu-lagu yang begitu bergema dan begitu luar biasa. Berapa lagu? 60.000 judulnya. Kalau seandainya waktu itu Fanny Crosby menyerah dengan keadaannya, berkata, saya manusia yang cacat, tidak ada gunanya, saya manusia sampah di dunia ini, tidak bisa jadi berkat bagi orang lain, lebih baik aku mati. Maka lagu itu hari ini kalau tidak pernah menyanyi. Betul? Sudah. Itu sebabnya Helen Keller seorang yang buta, seorang visioner, bahkan dia pernah mengatakan, manusia yang buta bukan manusia yang tidak bisa melihat secara fisik. Manusia yang buta, kata Helen Keller, adalah manusia yang tidak punya vision dalam hidup. Sudah. Maka sebagai orang beriman, dalam menjalani hidup di dunia ini, kita dipanggil untuk mau menjalani hidup bersama Yesus. Amin. Bukan bersama dengan yang lain. Karena ada Yesus, kita berani. Kita dipanggil untuk mau menjalani hidup bersama Yesus, berani menjalani dan menghadapi kenyataan hidup dalam kesukacitaan maupun dalam penderitaan, dengan rendah hati dan dengan hati yang taat kepada Tuhan.